Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Putri dari Program Studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Bangunan Air dan Pengelolaan Air Urban dan Rural. Di sini saya akan membahas tentang Silakom bangunan penghalang sedimen atau perangkat sedimen untuk Sungai Waibelau, Bandar Lampung. Yang pertama adalah latar belakang. Sungai Waibelau terletak di kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Teluk Betung Utara. Sungai ini memiliki latar belakang yang kaya dan beragam, baik dari segi sejarah maupun fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sungai Waibelau telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di pesisir Bandar Lampung. Di masa lalu, kawasan ini dikenal sebagai pelabuhan kapal kecil yang sering disinggah oleh kapal pengangkut ikan, yang menunjukkan pentingnya peran sungai dalam aktivitas ekonomi lokal. Masyarakat sekitar sungai ini, termasuk suku Bugis yang mendiami Kampung Cungkeng, telah bergantung pada sumber daya air untuk pertanian dan perikanan. Namun, seiring dengan meningkatnya populasi aktivitas manusia, kualitas udara Sungai Waibelau mengalami penurunan. Penelitian menunjukkan bahwa air sungai seringkali tercemar oleh limbah domestik, sampah plastik yang mengakibatkan perubahan warna menjadi keruh dan meningkatkan sedimentasi. Sedimentasi yang tinggi ini dapat menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam air sehingga mengganggu fotosintesis tumbuhan air dan mengurangi kadar oksigen terlarut. Hal ini dapat menyebabkan kematian organisme akuatik dan penurunan keanekaragaman hayati. Sedimen seringkali membawa polutan seperti pestisida, logam berat, dan bahan kimia lainnya yang berbahaya. Ketika sedimen mengendap, polutan ini dapat terakumulasi di lingkungan dan mencemari tanah, air, dan udara. Selanjutnya ada bangunan penghalang sedimen itu sendiri. Apa sih bangunan penghalang sedimen? Itu sering juga disebut dengan perangkap sedimen, yang dimana adalah struktur fisik yang dirancang untuk menahan dan menjebak sedimen yang terbawa oleh air atau angin. Sedimen ini berupa partikel tanah, pasir, lumpur, atau bahan organik lainnya. Penghalang sedimen memiliki peran penting seperti mencegah erosi tanah, melindungi kualitas air, dan menjaga ekosistem perairan, mengurangi sedimen pada saluran irigasi dan waduk, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan air serta melindungi area konstruksi dari erosi sedimentasi. Apa sih fungsi dari bangunan ini? Yaitu yang pertama ada menangkap sedimen. Untuk menahan partikel sedimen yang terbawa oleh aliran air atau angin sehingga tidak terbawa ke tempat lain. Yang kedua ada mencegah erosi. Bisa juga disebut dengan melindungi permukaan tanah dari erosi akibat aliran air yang deras atau angin kencang. Yang ketiga, menjernihkan air. Bangunan ini menahan partikel-partikel halus yang dapat mengendap di dasar air sehingga meningkatkan kualitas air. Yang terakhir ada melindungi infrastruktur. Bangunan ini juga dapat mencegah sedimen pada saluran drainase, sungai, dan waduk sehingga menjaga kelancaran aliran air dan mencegah kerusakan infrastruktur dan infrastruktur tetap berjalan dengan efisien. Nah, ini adalah sambungan dari bangunan air ke Ecilakom. Yang pertama ada edukasi. Ya, education atau edukasi mengenai kebersihan lingkungan memiliki berbagai fungsi penting yang dapat berkontribusi pada kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Lalu yang kedua ada kampanye kebersihan massal. Ini berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan sungai. Yang ketiga ada pengamatan biota perairan. Guna dari pengamatan biota perairan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kualitas air sungai melalui observasi secara langsung. Yang keempat ada media sosial. Meningkatkan
Kesadaran masyarakat melalui platform digital merupakan salah satu contoh edukasi ya guys. Yang kelima ada pendidikan bergotong royong. Ini berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan sungai secara bergotong royong. Selanjutnya ada survei dan investigasi. Sebelum memulai pembangunan, tahap survei dan investigasi yang komprehensif sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya yaitu yang pertama ada memahami kondisi existing sungai, yaitu mendapatkan data yang akurat tentang kondisi fisik sungai, termasuk lebar, kedalaman, kemiringan, material, vegetasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi area krisis, yaitu menentukan lokasi-lokasi sepanjang sungai yang paling rentan terhadap erosi dan sedimentasi. Yang ketiga, menganalisis penyebab sedimentasi. Itu untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di Sungai Waibelau seperti aktivitas manusia, curah hujan, dan kondisi di das tersebut. Selanjutnya ada memilih jenis penghalang sedimen yang tepat. Jadi memilih jenis penghalang sedimen yang paling efektif dan sesuai dengan kondisi spesifik Sungai Waibelau itu penting ya guys untuk kelancaran pembangunan. Selanjutnya yang terakhir ada merencanakan desain penghalang sedimen. Nah, desain ini juga nggak kalah penting karena itu adalah termasuk eh, yang optimal, termasuk dimensi material dan tata letak. Lalu ada desain. Desain ini harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kondisi sungai, jenis das, dan tujuan pembangunan, lalu anggaran yang tersedia. Yang pertama, penetapan tujuan, yaitu pengurangan sedimen, meningkatkan kualitas air, penciptaan habitat. Yang kedua ada pemilihan jenis penghalang sedimen, seperti bantal pasir atau vegetasi. Yang ketiga ada penghitung hidrologi, debit banjir desain atau tinggi muka air. Yang keempat ada perhitungan stabilitas, analisis kekuatan dan analisis kemantapan. Yang kelima ada perencanaan tata letak, lokasi, jarak antar bangunan, dan jumlah bangunan. Yang terakhir ada detail desain seperti dimensi, material, dan konstruksi. Selanjutnya ada land acquisition. Nah, ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam land acquisition. Yang pertama ada mengidentifikasi lahan tersebut, seperti pemetaan, analisis kepemilikan, dan evaluasi kondisi lahan. Yang kedua ada prosedur hukum. Contohnya seperti peraturan undang-undang, konsultasi hukum, lalu perizinan. Yang ketiga ada penilaian harga, penilaian independen, dan negosiasi harga. Yang keempat ada kompensasi, pembayaran ganti rugi, dan relokasi. Yang terakhir ada sosialisasi dan partisipasi masyarakat, seperti komunikasi dan partisipasi, karena komunikasi dengan masyarakat itu yang penting ya guys. Lalu dari Silakom tersebut ya tadi selanjutnya ada konstruksi atau construction. Proses konstruksi ini memerlukan perencanaan yang cermat dan pengawasan yang ketat untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapannya. Yang pertama ada mobilisasi alat dan bahan. Yang kedua ada pekerjaan persiapan. Yang ketiga ada pekerjaan utama. Yang keempat ada pekerjaan finishing. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi ini adalah cuaca, ketersediaan material, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya di sini ada operation dan maintenance. Eh, Apa sih tujuan dari operation dan maintenance ini? Yaitu yang pertama ada menjaga fungsi utama. Eh, Kita sebagai pembangun harus memastikan bangunan itu tetap berfungsi sebagai penghalang sedimen dan mencegah erosi. Yang kedua ada meningkatkan umur pakai.
bagaimana caranya bangunan tersebut bisa dipergunakan eh, dengan jangka yang panjang. Yang ketiga ada mencegah kerusakan untuk memperpanjang umur dari bangunan tersebut. Yang keempat ada menjamin keselamatan. Jadi, para pekerja dan masyarakat sekitar harus dijamin keselamatannya dari bangunan tersebut. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam kegiatan operation dan maintenance ini. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operation dan maintenance ini yaitu adaptasi, evaluasi, dan keterlibatan multi pihak. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bangunan penghalang sedimen di Waibel ini memberikan banyak manfaat. Selain mengendalikan sedimentasi dan mencegah erosi, bangunan ini juga meningkatkan kualitas air, mendukung pemulihan ekosistem. Secara ekonomi, bangunan ini mencegah kerugian akibat banjir, meningkatkan potensivitas wisata, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, bangunan ini juga dapat meningkatkan nilai estetika sungai dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Namun, memiliki beberapa tantangan yang harus diperhatikan, yaitu kondisi geografis dan hidrologis, tekanan pembangunan, keterbatasan anggaran, aspek sosial dan budaya, teknis, dan perizinan. Oke guys, itu adalah presentasi aku dari tugas mata tata kelola bangunan air dan pengelolaan air urban rural. Terima kasih, selamat menikmati indahnya perjuangan. Bye-bye.